سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الحمد لله الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimin ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus udah. Hadirin wal hadirat, saya mau tanya, ini orang Islam semua apa bukan? Semuanya Islam? Alhamdulillah. Yang kedua saya mau tanya, apa semuanya sudah beriman? Sekali lagi saya tanya, apakah semua orang Islam di sini sudah beriman? Insya. Kenapa saya tanya dua hal ini? Karena yang namanya Islam sama iman tidak sama. Kalau orang beriman sudah pasti Islam, paham? Tapi orang Islam belum tentu beriman. Sebagaimana satu kisah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu ada sekelompok bangsa Arab Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu dengan bangga mereka berkata, "Ya Nabi, kami telah beriman." Sebelum Nabi berkomentar, beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Ya Nabi, katakan kepada mereka, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dadamu. Faham? Memperingati Isra dan Mi'raj, salah satu tujuannya adalah agar orang-orang yang Islam, yang baru Islam, menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Amin. Kenapa? Karena substansi daripada perjalanan Isra dan Mi'raj yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau ada dua. Yang pertama litafakkur. Apa? Tafakkur tahu? Berfikir. Tafakkur artinya memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah yang hasilnya meyakini keberadaan Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Aku Isra dan Mi'rajkan Nabi agar aku perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaranku, agar Nabi Muhammad SAW melihat betapa dahsyatnya karya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan alam semesta ini, sehingga muncullah kekaguman beliau, ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya membawa pesan tentang sholat 5 waktu. Artinya apa? Ada korelasi yang sangat erat antara tafakur dan sholat. Orang kalau nggak pernah tafakur, walaupun dia sholat, tapi nggak bisa khusyuk. Faham? Faham? Nah, saya mau cerita boleh? Boleh. Tempo hari saya ketemu orang ateis. Tahu ateis? Ateis itu orang yang nggak beragama, yang nggak percaya sama Tuhan. Saya tanya, Bung, Anda percaya nggak sama Tuhan? Dia bilang, oh saya nggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Lalu setiap yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Yang begini sih saya bilang orang TOLOL alias TOLOL alias goblok. Gimana enggak goblok? Dia bilang ya enggak kelihatan sama dengan tidak ada. Saya mau tanya, angin kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, kipas, ada angin. Tiup, ada angin. Rasa manis, asam, pahit, asin, rasa. Rasa kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai lidah. Betul? Suara kelihatan apa enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Tuhan, mau lihat Allah bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus, nggak bisa dilihat oleh mata. Ini orang ateis sombong, sok pengen lihat Tuhan, kentut aja dia nggak bisa lihat. Betul? Betul?
matahari ciptaan Tuhan, manusia tidak mampu memandang matahari. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan matahari, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Gak mungkin mata manusia bisa memandang Tuhan, betul? Tapi kalau kita penasaran, pengen melihat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajar, manusiawi. Dulu juga ada seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihi salam, ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang kepada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Nabi Musa dengan Allah. Berdialog Nabi Musa dengan Allah, ngobrol Nabi Musa dengan Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku kepingin melihat engkau. Qala lam tarani. Allah bilang, hai Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelahmu. Aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung itu. Seandainya gunung itu masih tetap berada pada tempatnya setelah aku perlihatkan diriku, sangat boleh jadi engkau juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi menjulang kokoh tadi hancur, lebur, rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala.